Dalam pertemuan ke-11 hari ini, kalau kalian sudah kayak kirim materi, ya kan, kemudian juga ada YouTube-nya sebenarnya, untuk pertemuan saya dengan mahasiswa kakak kelas kamu tahun lalu di channel saya, ya, bisa diperhatikan. Untuk hari ini kita coba share screen ya. Elvada sudah kelihatan? Masih belum, Pak. Ya, belum. Tunggu dulu. Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Saya langsung ke slide 22 yang terkait dengan materi yang kita bahas di dalam surat Yunus ayat 5. Tolong Elvada dibacakan ayatnya dan terjemahannya. Bentar, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi jahala syamsa diya'an wal-qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sanina wala hisab ma khalaqallahu zalika illa bil haq yufassalul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya? Sadaqallahul azim. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik. Itu yang sedikit aja tadi ada koreksi ya. Yang huwallazi zalas samsa diyawal qamar nurawau qadarahu manazila litalamu adada sinina ya. Sinina itu. Sinina wal hisab gitu. Yang lain udah. Baik, jadi dari surat ini kita lihat bahwa perhitungan itu ya kan itu sudah ada yang disebut dengan hisab. Jadi wal hisab itu. Jadi menghitung. Ya. Jadi untuk benda-benda yang ada di angkasa, alam semesta itu dijadikan patokan kita dalam hal keberagamaan. Ya, keberagamaan. Artinya setiap hari kita sholat, setiap kali kita menuju arah kiblat, setiap kali kita mau melakukan yang disebut dengan perhitungan hilal, perhitungan dengan hisab, ya, yang mana pada saat bulan mati, pada saat bulan misalnya baru, ya, untuk melihat dari posisi benda-benda langit. Jadi kepentingan keberagaman kita sangat di dalam Al-Quran itu sangat ya kan diberikan oleh Allah ya dengan petunjuk-petunjuknya kehidupan kita. Itu maksudnya dalam surat Yunus ayat 5. Baik, kita coba lihat ya untuk yang bagian pertama dari slide saya ya yang terkait ini kosmografi. Sudah kelihatan kan?
Sudah tampak? Ya, oke. Sudah, Pak. Baik, ya. Sudah hadir. Seperti awal kita bicara masalah rujukan. Seperti tadi ya, benda-benda yang kita anggap sebagai rujukan kita berakidah, kemudian juga kita bersyariah segala macam kehidupan keagamaan kita, ya itu adanya rotasi dari bulan, ya kan, kemudian revolusi terhadap matahari itu dijadikan dasar pijakan kita, referensi kita. Pada saat matahari berada pada 21 Maret di ekuator, kemudian bergerak menuju ke utara 21 Juni. Berikutnya bulan September juga dijadikan yang kalau di luar negeri bisa disebut dengan vernal equinox, ya kan, ada autumnal equinox, ya, dan kemudian perputaran daripada bumi terhadap matahari dianggap itu 365 tahun. Kemudian untuk perputaran dari bulan terhadap bumi itu kita anggap 1 bulan, ya, itu rujukannya. Mas Pendi sudah gabung? Belum, Pak. Belum gabung, ya. Nah, lanjutkan untuk slide ketiga ini, ya, terkait dengan adanya fase bulan. Fase bulan, bagaimana bulan itu bergerak sehari-hari, dari mulai terbit juga seperti matahari, kemudian tenggelam, ya, pada saat N1 dan pada saat N2 posisinya. N1 pergerakannya, ya kan, ke sebelah kiri, kalau N2 bergerak ke arah sebelah kanan, ya. Kemudian pada saat bulan mati yang disebut dengan istima, ya kan, kalau untuk pergerakan dari misalnya bulan purnama, ya, kemudian juga pada saat bulan mati, ya, itu ada. Nah, lebih jelasnya ini di pergerakan di bidang elektrifika, dianggap bahwa matahari itu bergerak semu, ya, pada posisi yang disebut dengan khatulistiwa atau ekuator, lintang tengah 0 derajat. Kemudian pada saat posisinya berada pada garis balik utara, di mana posisi 23,5 lintang utara, kemudian bergerak kembali ke garis balik selatan, 23,5 lintang selatan. Nah, itu begitu terus itu. Setiap tahunnya pergerakan itu. Dan itu kita jadikan patokan. Artinya kita lihat, ya, berdasarkan daripada pertanggalan, hari per hari, posisi jam per jam segala macam itu kita hitung. Gitu. Nah, selanjutnya ada poin kedua. Tolong di Evan Kurniawan, tolong bacakan slide nomor 5. Baik, Pak. Bentar, Pak. Mana itu, Pak? Hilang. Oke. Ilmu Falakia. Ilmu Falakia atau astronomi merupakan warisan berharga dari ulama terdahulu dan merupakan salah satu bukti keunggulan peradaban Islam yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap astronomi modern. Falakia telah merentas ruang dan waktu sampai ke Nusantara seiring dengan penyebaran Islam. Banyak ulama falak Nusantara yang karya-karyanya dijadikan rujukan. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari gerak benda-benda langit termasuk posisinya pada suatu saat dan perakiraan posisi pada waktu mendatang. Berdasarkan definisi modern, ilmu falak digolongkan sebagai astronomi observasional, khususnya terkait dengan posisi dan peredaran matahari dan bulan, ya. Baik, terima kasih, Evan.
Ya, Bapak juga mengirim kepada kalian itu ya materi ya mengenai falakiyah, hisab dan ru'yat versi Muhammadiyah. Nanti kamu bisa Maaf Pak, suara Bapak terputus Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, jadi di dalam grup Bapak share itu versi Muhammadiyah mengenai hisab dan falak. Nah, berikutnya nanti Bapak kirim yang versi NU-nya ada ya dalam grup, kamu coba perhatikan. Ya, kalau untuk ininya kalau nggak salah kalau kamu buka di grup ya, coba kamu lihat dulu di grup itu mungkin sebelum materi Bapak pedoman hisab Muhammadiyah ya hari ini pukul 3.35 Bapak ini kirim. Baik, selanjutnya slide ke-6. Mas Pendi bacakan. Ilmu ini mengembangkan teknik pengamatan, rukyat, dan teknik perhitungan atau hisab yang menjadi landasan awal sejarah perkembangan astronomi modern. Ilmu falak merupakan warisan Islam yang sangat penting bagi astronomi. Ya, baik. Terima kasih. Coba bacakan ada nama Bentar. Ya. Lutfi masuk kali ini, Lutfi. Ya Pak, hadir. Langsung bacakan slide nomor 7. Pada zaman modern, Muhammad Ahmad Sulaiman mendefinisikan ilmu falak sebagai ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta, berupa benda-benda langit di luar atmosfer bumi, seperti matahari, bulan, bintang, sistem galaksi, planet, satelit, komet, dan meteor, dari segala asal-usul, gerak fisik, dan kimianya, dengan menggunakan hukum-hukum matematika, fisika, kimia, dan bahkan biologi. Oleh karena itu, untuk membedakan ilmu falak dalam arti astronomi dengan ilmu falak yang khusus mengkaji gerak matahari dan bulan untuk menentukan waktu-waktu ibadah dan arah kiblat, maka ilmu falak yang terakhir ini disebut dengan ilmu falak syar'i. Ilmu falak syar'i terkadang disebut pula dengan ilmu hisab. Nah, ingat ya, makasih. Jadi ilmu hisab itu kita sebut sebagai ilmu falak syar'i. Nah, syar'i kan itu aturan hukum juga di dalam Islam ya. Jadi memang sudah ada di situ ya. Sahila ada Sahila. Bacakan yang slide 8. Iya, ada Pak. Ya, silakan. Slide 8. Dilandasi kepentingan umat Islam untuk menentukan waktu ibadah dan arah kiblat, ilmu falak berkembang pesat dalam awal peradaban Islam. Kebutuhan untuk mengetahui awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, serta bulan-bulan lainnya, mendorong para ilmuwan Muslim mengembangkan ilmu hisab, yaitu ilmu tentang perhitungan peredaran bulan dan matahari dari pengalaman rukyat jangka panjang. Pengetahuan tentang gerak semu harian matahari juga diperlukan untuk menentukan awal waktu sholat. Perhitungan posisi benda-benda langit berkembang sejalan dengan perkembangan pengukuran arah kiblat dengan memanfaatkan trigonometri bola, yaitu perhitungan jarak sudut di bola untuk diaplikasikan di bola langit dan bola bumi. Perhitungan trigonometri bola sangat bermanfaat dalam penentuan arah kiblat. Nah, ya kalau kamu bisa kemarin itu bisa menentukan saja ada posisi salah satu bintang ya di bola langit, kamu nanti pasti paham nanti mengenai trigonometri bola. Nah, di dalam buku yang Bapak share itu ada satu bola langit yang ada beberapa titik
penentuan arah, ya kan, arah dan posisi daripada Mekah, arah kiblat dari kita, seperti itu, ya. Coba kamu buka dulu, kamu pelajari kalau nggak salah di halaman-halaman awal itu mengenai perhitungan trigonometri. Kamu buka di dalam kamu punya HP atau laptop di share Bapak yang tadi pagi. Kamu lihat dulu, ya. Ada mengenai kalau nggak salah bukunya seperti ini nih, Bapak tunjukkan ke kamu. Nah ini, pedoman hisab Muhammadiyah, kamu buka dulu. Kalau belum bisa buka, nanti saya share lagi. Sudah bisa dibuka belum, anak-anak? Bisa, Pak. Udah. Oke, ya. Itu kalau nggak salah di halaman berapa Bapak menunjukkan mengenai trigonometri bola pada posisi Mekah di mana, kemudian contoh Jogja di mana, nah, itu namanya trigonometri bola, ya. Dan nanti kamu cari di halaman itu. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Sudah ketemu di halaman berapa, Mas? Ada ya? Iya, pokoknya ada gambar bola, bola, kemudian ada posisi Mekah pada lintang bujur yang kita sebut kalau lintang biasa V, yang satu lagi lambda untuk koordinat yang bujurnya, ya. Nanti seperti itu. Nah, itu nanti untuk pertemuan kita berikutnya minggu depan untuk menentukan daripada arah kiblat. Makanya kemarin pada saat Bapak mengirim ke kalian untuk waktu tanggal 28 Mei itu, ya, saya minta kalian memfoto posisi dari matahari pada jam itu karena dia berada di atas Mekah. Seperti itu, Mbak. Ya. Nah, tolong sekarang dibacakan untuk slide 9. Sorry. Kelas A. Nurul Alawiyah. Iya, Pak. Baca untuk slide 9, Mbak. Ya, hisab falakiyah. Hisab berasal dari bahasa Arab
Hasabah artinya menghitung, mengira, dan membilang. Jadi adalah kiraan, hitungan, dan bilangan. Dalam kajian falakiyah, kata hisab mengandung arti sebagai ilmu hitung. Posisi bulan dan matahari dilihat oleh pengamat yang berada di bumi. Dalam ajaran Islam, ilmu hisab adalah penting dalam kaitannya dengan ketentuan secara syar'i dalam masalah ibadah. Misalnya, waktu sholat menggunakan posisi matahari dengan matahari. Yang ketiga, penentuan awal bulan Hijriyah dengan posisi bulan. Yang keempat, mengetahui dengan menghitung posisi keduanya. Baik, terima kasih ya. Itu untuk hisab falakiyah itu ya. Kemudian untuk yang 10 Sahila. Sahila bacakan. Iya, Pak. Macam-macam hasil hisab. Macam-macam hasil hisab. Yang pertama, hisab awal bulan Hijriyah. Yang kedua, hisab kalender penanggalan. Yang ketiga, konversi penanggalan Hijriyah hingga Masehi. Yang keempat, visibilitas hilal. Yang kelima, hisab fase dan bulan. Yang keenam, hisab awal waktu sholat. Yang ketujuh, hisab jadwal imsakiyah. Yang kedelapan, hisab arah kiblat. Yang kesembilan, hisab arah kiblat bayangan matahari. Yang ke-10, hisab gerhana matahari dan bulan. Yang ke-11, hisab posisi harian matahari dan bulan dan sebagainya. Nah, kalau untuk kamu, Sahila, hisab datang bulan ada nggak? Datang bulan, Pak. Iya, nggak ada. Ada hisabnya nggak kira-kira? Ada bulan apa gitu? Paling perkiraan sih, Pak. Iya, itu kan saya hisab juga itu. Jadi ngitung juga kan. Iya toh? Bapak bercanda. Kira-kira kan ada pengulangannya gitu kan? Gitu ya. Priscilla Putri, coba bacakan slide 11. Silakan. Priscilla. Priscilla Putri. Belum gabung? Mungkin lagi di toilet, Pak. Baru masuk udah langsung ke toilet. Belum. Berikutnya kelas A, bacakan kelas A. B, ya. Larasati ada Larasati? Hadir, Pak. Ya, tolong bacakan slide 11, Mbak. Yang ke B, hisab awal bulan Hijriyah. Yang pertama, hisab urfi. Yang kedua, hisab istilahi. Yang ketiga, hisab takribi. Yang keempat, hisab hakiki. Yang kelima, hisab hakiki tahkiki. Yang keenam, hisab kontemporer. Nah, baik ya. Nah, ini tolong nanti ya di dalam Bapak memberi buku ya atau bacaan, baik itu hisab berdasarkan Muhammadiyah dan NU, yang belum Bapak kirim adalah yang dari NU ya. Nanti Bapak kirim juga. Mudah-mudahan ada filenya, nggak lupa Pak saya. Nanti kamu coba terjemahkan atau misalnya kamu uraikan perbedaan dari masing-masing hisab
untuk penentuan awal bulan Hijriah. Ya, apa sih yang disebut dengan hisab kontemporer? Bagaimana cara ngitungnya? Itu ada semua di buku itu. Ya, buku yang pertama Bapak kirim berdasarkan Muhammadiyah, dan nanti menyusul yang hisab yang terkait dengan NU. Ya, baik. Nah, siapa sekarang bisa jawab kira-kira di antara kalian pergeseran waktu sholat subuh yang biasanya kita pukul 4.35 bergeser menjadi 4.43 untuk Muhammadiyah. 8 menit. Silakan. Siapa bisa jawab? Sebelum saya lanjutkan. Kalian sudah jalankan belum? Elfada sudah menjalankan, mundurkan 8 menit. Halo? Halo Pak, suaranya putus tadi Pak. Oh, suara ya. Iya. Jadi untuk sholat subuh, untuk persyarikatan membuat aturan memundurkan jadwal sholatnya itu 8 menit. Yang biasanya 4.35 menjadi 4.43. Itu berdasarkan apa tadinya? Fendi, bisa? Ya, Pak. Bergeser 8 menit. Karena apa, Mas? Lebih mundur sholatnya. Belum ini, Pak. Oh, belum paham ya? Iya, Pak. Ada penelitian dari teman-teman ISRN. Nah, kamu nanti tanya itu. ISRN Huamka, kayak semacam Islamic Science Research ya. Pusat penelitian daripada ilmu pengetahuan Islam itu mendapatkan bahwa saat ini waktu subuh itu terlalu cepat atau kepagian. Sehingga yang tadinya kita berpatokan minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Artinya 2 derajat itu perubahannya, itu kira-kira 8 menitan, Mas. Jadi kita mundurkan menjadi yang biasanya 4.35 menjadi 4.42. Ya, karena dikurangi kan gitu misalnya. Seperti itu. Atau ditambahkan jadi 4.43 menjadi 4.35 ditambahkan 8. 4.35 menjadi 4.43. Itu karena ada hasil berhitungan bahwa fajar itu ternyata bisa tampak kelihatan itu pada jam yang sekitar 4.43. Itu maksudnya. Nah, sama pada halaman ini adalah hasil rekap dari perhitungan istima ya dan tinggi hilal untuk menentukan awal Ramadan tahun 2006 Masehi ya atau 1427 Hijriah menurut berbagai macam sistem baik sistem manual atau yang sudah beraplikasi. Seperti misalkan di sini ada yang disebut dengan sistem Sulam al-Nayiran, ada Fat ar-Raub al-Manam, ya, Al-Qawaid al-Falakiyah, Hisab Hakiki, ada Badiah al-Misal, ada Al-Qulas Syah al-Waliyah, Al-Manahaj al-Hamidiyah, Nurul Anwar, Menara Kudus, Newcom, Jane Meus, ya, Ewe Brown, Almanak Nautika, Ephemeris Hisab Ru'yat, Al-Falakiyah, Mawakit, Askrip, Astro, Indo, Starry Night Pro 5. Semua hari sama, tanggal sama, cuma yang berbeda adalah hilalnya. Jam-jam juga ada 17.28, 18.39, ada yang 0 derajat 16 menit, ada yang minus 0 derajat, minus 1 menit, minus 1 menit, dan minus 1 derajat 22 menit. Jadi yang membedakan itu adalah perbedaan tinggi hilal. Itu yang menentukan kemarin kita mengadakan macam ru'yat juga untuk sidang isbat
menentukan awal Ramadan. Ya, kemarin kita Ramadan pada tahun 2021, kira-kira bulan apa, Pendri? Dan tanggal berapa? Awal Ramadan. April, Pak. April tanggal berapa? April. 12 kalau nggak salah, Pak. Ya, 12 sampai 13. Karena kita kan Iya. itunya lebarannya kalau nggak salah 13 Mei. Ya. 13, seperti itu. ya. Nah, artinya pada bulan September tahun 2006 itu bulan September, Mas, untuk awal Ramadan. Padahal kita kemarin April ya kan 2021. Nah, kemudian lebarannya juga seperti itu. Kira-kira mundurnya itu ya kan dari mulai September, kemudian Agustus, kemudian Juli, itu berapa hari, Mas, untuk lebaran biasanya? Berapa hari, Mas Evan? Suka ngikutin nggak, Mas Evan? Tes, Pak. Ya, Pak. Ya, biasanya. Pak, tadi. Ya, jadi gini. Ya. Kalau kita melihat daripada pergerakan lebaran kita, itu kan kelihatan makin maju tuh, ya. Yang di tahun 2006 aja nih 22 September. Sekarang 2021 itu sekarang ya lebaran kita kemarin Mei tanggal 13. Nanti mungkin tahun berikutnya mundur lagi, bukannya Mei tapi mungkin awal-awal Mei. Itu berapa pergeserannya? Berapa hari? Iya, berapa hari? Kata setiap tahun itu pasti kita maju gitu loh. Maju, iya, maju. Ya, maju. Karena kita kan pergerakan bulannya juga maju. Ya. Peredaran matahari juga posisinya nggak di situ saja. Gitu. Iya. Berapa hari kira-kira? Saya hitung dulu, Pak. Itu nggak terlalu jauh tuh pergeserannya. Sekian hari, setiap tahunnya. Sekitaran itu, Pak. Ini 13 ya. Banyak kan kayaknya kalau 13. Enggak. Kita lebarannya bulan ini kan tanggal 13. Tanggal 13 Mei. Mei. Ya. 13 Mei ya. Kemarin. Untuk tahun depan kira-kira tanggal berapa Mei? Tahun depan ya. Ya. Bisa tanggal 5 mungkin, Pak. Kalau jawaban dari anak B nanti dikonfrontir lagi ya. Itu 13 dikurangi 11, Mas. Tanggal 2-an. Coba nanti dicek ya. Ya, apakah tanggal 5 apa tanggal 3? Karena posisinya itu pasti akan gerakan itu akan berubah posisinya daripada benda-benda seperti bulan dan matahari gitu, ya. Nanti perhitungan hisapnya nanti ada kok. Kita cek ya. Karena dari sekarang sudah dibuat itu. Sampai gerhana matahari aja kita sampai 2100 aja udah dapat kapan kejadian. Kayak besok nih gerhana matahari ini cincin tanggal 10 Juni nih, Mas. Ya. Juni. Tapi katanya Indonesia nggak bisa ngelihat, Pak. Ya, kalau Indonesia nggak bisa karena di Amerika, ya kan ada di Kanada yang bisa. Tapi kan tetap aja di bumi di wilayah tertentu akan dapat gitu, ya. Jadi kita lihat antara 11-12 hari. Ya. Kalau 13 atau menjadi tanggal 5 berarti nanti cuma 8 hari. Dari 13 Mei. Nah, kita lihat nanti karena sudah dibuat juga dari sekarang untuk penanggalan mengenai awal Ramadan dan itu 1 Syawal gitu. Baik, kita istirahat dulu. Nanti kita join lagi karena tinggal 2 menit waktu Bapak ya. Terima kasih dulu. Nanti sesi kedua Bapak lanjutkan ya. Untuk yang berikutnya. Oke. Istirahat dulu. Sebelumnya Bapak foto bisa ya? Tolong dibuka dulu. Untuk Fendi, tolong disebut yang absen hari ini siapa aja? Yang masuk hanya 19, Bapak lihat.
Dicek Bapak kira-kira yang tidak bisa hadir atau absen. 1, 2, 3. Sekali lagi, Mas. 1, 2, 3. Terima kasih. Sampai nanti sesi berikutnya. Baik, Pak.